Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pantun. Apa aja sih yang mau kita bahas? Simak sampai habis ya. Topik pembahasan yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini yaitu definisi pantun, struktur teks pantun, ciri-ciri teks pantun, jenis-jenis teks pantun, kaidah kebahasan teks pantun, dan langkah-langkah membuat teks pantun. Hal pertama yang harus dipelajari tentunya definisi pantun. Pantun merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling luas dikenal. Pada masa lalu, pantun digunakan untuk melengkapi pembicaraan sehari-hari. Sekarang pun, sebagian besar masyarakat Melayu di pedesaan masih menggunakannya. Pantun dipakai oleh para pemuka adat dan tokoh masyarakat dalam pidato, oleh para pedagang yang menjajankan dagangannya, oleh orang yang ditimpa kemalangan, dan oleh orang yang ingin menyatakan kebahagiaan. Depdiknas dalam Chairil Amar 2016 menyatakan bahwa pantun sebagai puisi rakyat merupakan salah satu sastra lisan yang berhubungan dengan tradisi atau adat istiadat dan budaya suatu daerah yang dapat menunjang serta menambah perkembangan sastra Indonesia. Setiap barisnya dibentuk dengan jumlah kata minimal 4 buah, terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua berstatus sebagai sampiran, baris 3 dan 4 berstatus sebagai isi. Pola persajakannya merujuk kepada sajakan akhir dengan pola A. Kemudian ada juga yang berpola AA, BB, lalu juga ada yang berpola AB, AB, atau biasa dikenal dengan rima, yaitu perulangan bunyi. Namun, untuk pantun berkait, ada yang semua barisnya berstatus sebagai isi dan tidak ada sampiran. Selanjutnya, bagaimana sih struktur teks pantun itu? Struktur teks pantun terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada bait, yaitu banyaknya baris dalam sebuah pantun. Misalnya, 2 baris, 4 baris, 6 baris, 8 baris, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat larik. Baris atau larik adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti yang bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Kemudian terdapat rima. Rima adalah pola akhiran atau huruf vokal terakhir yang ada pada pantun. Lalu terdapat sampiran. Sampiran adalah bagian dari pantun yang terletak pada baris 1 dan 2 yang merupakan awal dari sebuah pantun. Sampiran merupakan unsur atau sketsa atau pembayang suasana yang mengantarkan menuju isi atau maksud pantun tersebut. Dan yang terakhir yaitu isi, bagian pantun yang terletak pada baris 3 dan baris keempat yang merupakan isi kandungan atau pokok atau tujuan dari pantun tersebut. Lalu, macam struktur teks pantun. Yang pertama, struktur teks pantun biasa, di mana sampiran adalah 2 baris pertama yang terletak pada baris 1 dan 2 dan berfungsi untuk membentuk rima. Sementara baris ketiga dan keempat merupakan isi atau pokok dari pantun. Kemudian, struktur teks pantun karmina. Masyarakat biasanya menyebut karmina sebagai paparagun atau pantun kilat karena hanya terdiri dari 2 baris yang bersajak AA. Baris pertama merupakan sampiran dan kedua merupakan isi. Dan yang terakhir yaitu struktur teks pantun talibun. Paparegan jenis talibun merupakan jenis paparegan yang panjang dengan jumlah baris yang sangat melimpah. Umumnya, banyak baris dalam talibun yang akan kelipan jadi 4 dengan sistem tambah 4 baris, 6 baris, 8, bahkan 20 baris dan selalu genap dengan bersajak ABAB, ABCD, ABCD, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami perbedaan antara pantun biasa dengan pantun karmina, kita dapat melihat contoh pantun berikut ini. Yang pertama yaitu pantun biasa. Sungguh cantik ikan lohan,
Hidup nyaman di kolom taman. Ayo kawan jaga kebersihan, kebersihan itu bagian dari iman. Nah, kita dapat melihat bahwa sampiran terdapat pada baris 1 dan baris kedua, lalu mempunyai pola sajak akhir yang sama yaitu AA, lohan, dan tamat. Kemudian baris ketiga dan baris keempat merupakan isi dengan pola sajak akhir yang sama juga, sehingga membentuk polanya AAAA. Kemudian ada contoh pantun Carmina. Baris pertama adalah sampiran dan baris yang kedua adalah isi. Contohnya, minum sekoteng 15, orang ganteng jangan malas. Nah, kita dapat melihat bahwa pantun Carmina ini hanya terdiri dari 2 baris saja. Yang pertama sampiran dan baris yang kedua adalah isi. Lalu membentuk pola akhir yang sama yaitu AA. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa aja sih ciri-ciri dari teks pantun itu. Menurut Sudariat dalam Cairil Amar tahun 2016, ciri-ciri dari pantun yaitu: yang pertama, pantun merupakan puisi. Kemudian, pantun terdiri atas 4 baris sebait. Selanjutnya, setiap baris biasanya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, setiap baris terdiri atas 3 sampai 5 kata. Kemudian, rumus sajak akhir yaitu ABAB dan AAAA. Lalu, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat berupa isi pantun. Udah tahu definisi pantun, struktur teks pantun, perbedaan antara pantun biasa dengan pantun Carmina, lalu juga udah tahu ciri-ciri dari pantun. Lalu, pantun ada berapa jenisnya ya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, ada pantun adat istiadat. Disebut pantun adat karena memberikan pesan dan ajaran kepada orang lain agar tetap melestarikan adat yang ada. Fungsi pantun adat istiadat sendiri adalah sebagai media peraturan dalam bermasyarakat. Peraturan tersebut murni dari leluhur tanpa diubah berdasarkan kemajuan ataupun yang lainnya. Lalu, ada pantun dagang, merupakan pantun yang mengisahkan tentang kisah atau nasib seseorang. Biasanya, pantun dagang ini diceritakan atau dinyanyikan oleh mereka yang sedang di perantauan atau mereka yang mempunyai nasib tak seberuntung temannya. Lalu, yang ketiga ada pantun kepahlawanan. Pantun yang berisi tentang perjuangan seorang pahlawan dan semangat para pahlawan. Untuk contohnya sebagai berikut. Yang pertama, contoh pantun adat istiadat. Jangan lelah selalu berdoa, Tuhan Maha Kuasa. Adat ada yang dijaga, sudah tugas kewajiban kita. Kemudian, pantun dagang. Tepung terigu dalam kuali, ikat wadahnya, gunakan tali. Jangan ragu untuk membeli karena pasti produknya asli. Kemudian, contoh pantun kepahlawanan. Naik kereta bersama ibu, berhentinya di stasiun Tugu. Jangan khawatir pahlawanku, kuteruskan perjuanganmu. Selanjutnya juga ada pantun sukacita, yaitu pantun yang isinya menggambarkan kegembiraan pembaca maupun pendengarnya. Biasanya, isinya akan disesuaikan dengan acara ketika pantun dibacakan. Kemudian juga ada pantun duka cita. Berbanding terbalik dengan pantun sukacita, karena isi dari pantun ini adalah kesedihan atau duka yang sedang dirasakan oleh pembaca atau pendengarnya. Kemudian terdapat pantun anak, pantun yang isinya khusus menceritakan tentang dunia anak-anak, sehingga pemilihan bahasa yang digunakan biasanya akan lebih mudah untuk dipahami. Untuk contoh pantun sukacita adalah sebagai berikut. Elek rupanya kumbang jati, dibawa itik pulang petang, tidak berkata besar hati, melihat ibu sudah datang. Kemudian contoh untuk pantun duka cita. Lurus jalannya ke Tanjung Seri, berkelak tentang lading dada, jauh berbeda nasibku ini, dengan anak orang berbeda. Lalu contoh pantun anak. Akar elang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman, hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman. Selanjutnya, terdapat pantun kasih sayang atau pantun cinta.
Biasanya, jenis pantun yang satu ini digunakan untuk sarana perkenalan, mengungkapkan perasaan serta pujian, dan termasuk pantun muda-mudi. Disebut pantun percintaan karena mengungkapkan rasa cinta terhadap seseorang. Kemudian, terdapat pantun nasihat. Disebut pantun nasihat karena memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan yang baik, seperti berisi nasihat dengan tujuan untuk mengajak kebaikan atau mengajak untuk menjadi lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Kemudian terdapat juga pantun jenaka. Disebut pantun jenaka karena lucu dan orang yang mendengarnya menjadi senang dan terhibur. Pantun jenaka adalah jenis pantun lama yang ditunjukkan untuk menghibur hati orang banyak. Jenis pantun ini sendiri memiliki tujuan untuk menghibur pendengarnya. Bahkan terkadang digunakan untuk menyindir dengan tujuan agar lebih akrab dengan lawan pantunnya. Contoh pantun kasih sayang atau pantun cinta yaitu Segak gagah putra bistari, putri manja kesayangan ratu. Seri wajahmu igauan mimpi, senyum kerlingan penawar rindu. Lalu pantun nasihat, pagi hari makan buah delima, dibagi sampai piring kelima. Menjadi anak jangan durhaka, supaya hidup selalu bahagia. Lalu pantun jenaka, jalan-jalan ke pinggir empang. Nemu sendok di pinggir empang, hati siapa tak bimbang, saya botak minta dikepang. Lalu ada pantun agama. Pantun agama adalah pantun yang di dalamnya terdapat nilai-nilai agama atau prinsip keagamaan. Pantun agama memberikan pengetahuan tentang ajaran agama. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Pantun yang berisikan tebakan atas sebuah teka-teki. Untuk melengkapi pantun teka-teki, biasanya dibutuhkan jawaban. Disebut pantun teka-teki karena pada dua baris terakhir berbentuk pertanyaan. Untuk contoh pantun agama yaitu, ketika peniti patah, jangan gantikan dengan busa. Ketika hati melemah, jangan lupakan Yang Maha Esa. Kemudian contoh pantun teka-teki. Kalau pergi ke Siantar, itulah tanda dekat dengan Malaka. Kalau kamu memang pintar, hewan apa ekornya di kepala? Jawabannya, sungguh enak makan kebab. Minum air, gelasnya pecah. Sudah tentu aku jawab, itulah namanya hewan gajah. Lalu, setelah jenis-jenis pantun, bagaimana dengan kaidah kebahasan teks pantun? Kira-kira terdiri dari apa saja ya? Yang pertama adalah diksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Pantun yang digunakan untuk berkomunikasi biasanya menggambarkan masyarakat pada zamannya, yaitu pada zaman pantun tersebut diciptakan, yang tentu saja terlihat pada diksi yang digunakan. Berikut ini beberapa kata arkais yang sering muncul dalam pantun tradisional. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Kemudian, bahasa kiasan. Bahasa kiasan di sini bisa berupa peribahasa atau ungkapan tertentu dalam menyampaikan maksud berpantun. Ungkapan atau bentuk idiom adalah gabungan kata yang menimbulkan makna baru, yakni makna khusus, sehingga tidak dapat diartikan secara sebenarnya. Beberapa contoh bahasa kiasan dapat dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya, menggunakan bahasa imaji. Bahasa imaji adalah gaya bahasa yang digunakan pada pantun. Bahasa imaji adalah bahasa yang mengungkapkan pencitraan, gambaran, kesan, bayangan, dan imajinasi. Jika kita melakukan pengimajian, akan menghasilkan gambaran yang diciptakan secara tidak langsung oleh pelantun pantun. Oleh sebab itu, apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat atau imaji visual, didengar yaitu imaji auditif, atau dirasa yaitu imaji taktil. Perhatikan sebaik pantun berikut ini. Jikalau gelap orang bertenun, bukalah tingkap lebar-lebar. Jikalau gelap orang bertenun, itu termasuk pada imaji visual, yaitu seolah-olah dapat dilihat. Selanjutnya, jikalau lenyap tukang pantun, sunyi senyap bandar yang besar. Jikalau lenyap tukang pantun termasuk dalam imaji taktil, yaitu seolah-olah dapat dirasa.
Lalu, bagaimana sih cara membuat pantun? Hal pertama yang harus dilakukan yaitu memahami karakteristik pantun itu sendiri. Misalnya saja memahami struktur dalam teks pantun. Yang kedua, menentukan tema. Kemudian dilanjutkan dengan menulis isi dari pantun. Dan yang terakhir, menulis sampiran, yaitu baris 1 dan baris kedua pada pantun. Lalu, bagaimana sih cara membacakan pantun ketika bertanding? Hal pertama yang harus dilakukan yaitu berlatih secara terus-menerus. Karena pertandingan pantun biasanya merupakan pertandingan balas berbalas pantun, di mana kita harus dapat membuat pantun dan membalas pantun lawan secara spontan. Sehingga kita harus mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam membuat pantun secara mendadak. Dan yang kedua, melafalkan pantun dengan suara yang jelas dan nada sesuai dengan isi pantun. Kemudian, menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan dan ekspresi wajah. Dan yang terakhir, harus percaya diri. Kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan bahwa saat ini pantun selalu dianggap rendah dan terancam akan tersingkirkan dari lingkungan atau pergaulan. Pantun menyarankan masyarakat Melayu berbudi agar melahirkan pribadi yang baik dan menjadi masyarakat yang dipandang tinggi dan dimuliakan. Dalam masyarakat Melayu, seseorang yang mempunyai nilai budi sangat disanjung tinggi karena budi melambangkan pentingnya ketinggian kepribadian seseorang. Pantun merupakan bentuk puisi Melayu yang kaya akan nilai-nilai moral, budaya, dan estetika. Pantun memiliki banyak fungsi dan jenis, dan tentunya harus dilestarikan. Mempelajari pantun dapat membantu kita untuk memahami budaya dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Sekian, mohon maaf untuk setiap kesalahan. Semoga melalui video pembelajaran ini kita dapat mengambil setiap manfaat yang ada di dalamnya dan juga dapat lebih memahami tentang materi pantun. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.